Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadha syahri Sya'ban azimin alladhi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus masjid, imam masjid, ketua masjid, ketua yayasan Al-Mukhlisin, sekretaris, bendahara, semua yang terlibat dalam memakmurkan Masjid Al-Mukhlisin, baik dari segi fisik, dari segi mental, ibu-ibu yang selama ini sudah mendukung kegiatan baik di Al-Mukhlisin, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan panjang umurnya, amin. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, anaknya menjadi pemimpin-pemimpin Islam, menjadi orang-orang yang bisa mengharumkan nama orang tuanya nanti. Dan mudah-mudahan terutama di perumahan Cipta Karya ini Allah selalu turunkan rahmat, sehingga orang-orang terutama jemaah Masjid Al-Mukhlisin yang masih setia selalu ngikutin kajian subuh ini, Allah jadikan menjadi hamba yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik semua kabarnya ya? Ini udah mau Ramadan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekarang ini bulan Sya'ban. Jadi insya Allah yang saya bahas nanti kajian hadisnya kita lanjut setelah Ramadan, setelah Idul Fitri. Hari ini kita persiapan menuju Ramadan. Bulan Sya'ban itu diambil dari kata tasya'ub. Tasya'ub itu bina musyarakah namanya. Kalau ada kata-kata tasya'ub, tadarus, tasajad, itu artinya saling. Jadi tasya'ub ini artinya saling berkelompok dan menyebar. Jadi dulu zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, diutus menjadi rasul, orang Arab tuh biasa kalau sudah bulan ke-8 Hijriah, bulan Sya'ban ini, mereka berpencar jadi kelompok-kelompok kecil. Apa mereka berpencar yang dilakukan? Mencari air. Kenapa? Karena bulan ke-9, bulan Ramadan, yang dikenal oleh orang Arab, itu adalah bulan yang terik, panas mataharinya itu luar biasa. Jadi mereka mempersiapkan mencari sumber-sumber air, sehingga mereka sudah dapat air dikumpulkan di tempat-tempat, di pos-pos di padang pasir. Jadi makna secara metafor yang dulunya mungkin itu adalah perubahan iklim, perubahan suasana, perubahan kondisi alam. Setelah itu dibawa oleh orang Islam ketika sudah selesai dari masa jahiliyah, dibawa ke nilai-nilai spiritual. Apa maknanya? Setelah Nabi datang, berarti tidak hanya mengumpulkan air untuk persiapan di bulan Ramadan yang panas. Maka ketika kalimat lafaz Ramadan itu dijadikan superlatif, dalam bahasa Inggris itu ada superlatif degree, ada bagus, ada lebih bagus, ada paling bagus, good, better, and best. Nah, ketika sudah dibuat superlatif, maka menjadi ditambah alif dan non Ramadan. Jadi Ramadan itu dikenal oleh orang Arab bulan yang panas. Maka diambillah makna itu menjadi air-air spiritual. Maknanya apa? Di bulan Sya'ban kita sebagai hamba Allah, karena nanti ada pembakaran, ada terik matahari yang bisa membakar silaf, membakar dosa, membakar salah kita. Persiapkan air-air spiritual untuk mensucikan hati kita, bersihkan dari sekarang. Jadi jangan nunggu Ramadan kita untuk sholat tahajud. Makanya yang kita bahas ini hari ini adalah, kalau saya disingkat itu menjadi Tamuku Ramadan. Tamuku Ramadan itu singkatan. Yang pertama adalah taubat, T. Jadi hari ini adalah hari persiapan menuju Ramadan, kita mesti taubat. Apa itu taubat? Diambil dari kata tabah, yatubu taubatan, kembali ke jalan. Dicontoh nih, saya contohkan Ustadz Abbas. Ustadz Abbas
penunjuk jalan, saya lagi bingung. Ada di Kampung Nangka, depan SD 05. Saya tanya Ustaz Abbas, kemana jalan menuju Masjid Baitur Rahman? Pak Ustaz lurus saja. Dari Kampung Nangka lurus saja, ada tanjakan. Disitulah Masjid Baitur Rahman. Hanya seperti itu petunjuknya. Lalu kemudian saya jalan dari Kampung Nangka itu. Tiba-tiba saya nengok tanjakan di Masai Gading Mas. Saya masuk ke dalam. Sampai di lapangan Masai Gading Mas, saya telepon Ustaz Abbas. Ustaz Abbas, ini kok perumahan, mana masjidnya? Pak Ustaz di mana sekarang? Saya kayaknya masuk pintu gerbang, nampaknya Masai Gading Mas. Oh Pak Ustaz salah. Pak Ustaz kok bisa masuk situ? Saya nengok Google Map. Berarti saya tak percaya sama Ustaz Abbas, percaya sama Google Map. Nah, kata Ustaz Abbas, Ustaz Nuruddin sekarang balik lagi. Balik ke mana? Balik ke asal. Jalan asal di mana? Kampung Nangka. Jadi taubat itu kembali ke jalan, bukan jalan Kampung Nangka, jalan yang benar. Kenapa dibilang jalan yang benar? Siapa yang benar? Yang maha benar adalah Allah. Jadi taubat itu kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, kita orang beriman semuanya, tapi disuruh oleh Allah untuk bertaubat. Kembalilah engkau kepada jalan Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuh, nasih, murni, semurni-murninya. Karena syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, menjauhi dosa-dosa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan atau yang tak pernah kita lakukan. Lalu yang kemudian yang kedua, jangan pernah mendekati, jangankan melakukan, mendekat saja tak boleh. Lalu yang ketiga, syaratnya itu adalah untuk taubatan nasuha. Berarti itu namanya menyesali dengan pekerjaannya. Menyesal itu bukan seperti ini. Kamu kenapa sekarang udah tak main judi lagi? Aduh kapok Pak Ustaz, saya taubat Pak Ustaz. Kenapa? Saya sudah kalah. Oh, berarti dia taubat karena kalah judinya. Itu bukan taubat namanya, bukan menyesal. Kenapa kamu sudah nggak main perempuan lagi? Aduh Pak Ustaz, saya hancur semua. Rumah tangga saya hancur karena gara-gara selingkuh itu. Jadi saya taubat Pak Ustaz. Jadi taubatnya karena hancur keluarga. Jadi taubat kembali kepada Allah, berhenti dari dosa karena Allah. Nah, itu baru menyesal. Menyesal itu artinya juga tidak menceritakan kepada orang. Oh, dulu saya di Tiban Center saya preman gitu sana. Semua takluk sama saya. Tapi sekarang saya taubat. Nah, itu bukan taubat namanya. Berarti masih bangga dengan dosanya. Taubat ini menyesal, ingin meleburkan dosa, yukaffiru ankum sayiatikum. Kata Allah lanjutannya kalimatnya itu akan dilebur dosanya, dihapus dosanya orang yang taubat karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena kalah judi, bukan karena hancur keluarganya, bukan. Taubat karena kembali ke jalan yang benar. Lalu bagaimana caranya taubat itu? Langkah pertama, taubat ini tak mesti harus dosa besar Bapak Ibu. Jadi saya mau taubat, kenapa? Saya berzina, bukan. Salah, silap dosa, sering berdusta. Jadi intinya begini, persiapan pertama adalah siapkan diri bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah. Selama ini banyak dusta mungkin, selama ini banyak mencaci maki, sumpah serapah. Yang selama ini mohon maaf mungkin barangkali sering main game, memang main game skater tapi dengan cara-cara berjudi, beli chip dan segala macam, taruhan sama orang, berhenti. Sekarang boleh berhenti. Yang mungkin pernah mencuri, berhenti. Yang mungkin mohon maaf suami sering melirik bini orang, berhenti. Yang perempuan sering gangguin suami orang, berhenti. Berhenti sekarang, berhenti. Taubat, kembali ke jalan yang benar. Jadi tak mesti harus dosa besar. Lalu bagaimana caranya? Maka Nabi mengatakan, hadis riwayat datang dari Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Ma min muslimin yudnibu dzamban. Tidaklah seorang muslim berbuat dosa, berbuat salah, berbuat khilaf, berbohong, berdusta, mencaci maki, sering ceritain aib orang. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama summa yatatahharu, mandi taubat. Bagaimana Pak Ustaz mandi taubat? Mandi seperti mandi junub. Aduh tak tahu itu Pak Ustaz. Bapak berapa anaknya? Udah 5. Tak tahu mandi junub, udah anaknya 5. Niatnya sama dengan mandi junub, mandi wajib. Basahin semuanya. Gimana cara basahin Pak Ustaz? Kan pakai gayung atau pakai ember? Tak tahu juga Pak. Nah, Bapak kalau nggak mau repot, datang ke sungai. Di sini mana? Sungai Ladi. Datang Sungai Ladi, Bapak kejebur. Insya Allah bukan cuma dosa yang hilang, Bapak juga hilang. Kalau hari ini tak tahu mandi junub, nah itu repot. Anak sudah 5 tak tahu mandi junub.
Setelah mandi, apa kata Rasulullah? Summa yusalli raka'atain. Baru sholat 2 rakaat. Kapan enaknya? Setelah bangun tidur. Baru bangun tidur, mandi, habis mandi, taubat, baru sholat sunat wudu. Setelah sholat sunat wudu, sholat taubat. Setelah sholat taubat, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, sholat hajat. Sholat hajat ini penting. Ketika sujud, lamakan sujudnya, bukan subhan rabbil a'la wa bihamdi yang dibanyakan, cukup 3 saja. Subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan 3 kali, habis itu luapkan dalam hati apa keinginan ibu. Ibu-ibu pengen nambah mobil, sampaikan dalam hati, tapi jangan bagi subhan rabbil a'la wa bihamdi, habis itu ya Allah tambahkanlah, gantilah mobil saya, Allah batal. Pakai bahasa Indonesia. Dalam hati, terserah mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jambi, pakai bahasa Padang, terserah. Dalam hatinya tapi. Makanya lama sujud itu berdoa, doanya dalam hati, karena yang dalam sujud itu bacanya cuma subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Ditambah lagi doanya dalam hati saja, tak usah diucapkan. Salat hajat. Habis itu ditutup dengan salat witir. Setelah witir tak ada lagi salat. Nah, itu biasanya dilakukan. Jadi, summa yusalli raka'atain. Mandi, salat 2 rakaat, kemudian summa yastaghfiru ilallah, maka minta ampun kepada Allah, illa ghafara lahu, maka Allah akan ampuni. Bagaimana istighfar? Istighfar astaghfirullah yang kecil, yang paling pendek. Panjang sikit astaghfirullahaladzim, lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Panjang lagi seperti setelah sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi namanya sayyidul istighfar, istighfar yang paling baik. Ada hari yang baik tapi lebih baik hari Jumat, namanya sayyidul ayyam, paling baiknya hari. Ada makhluk, banyak makhluk baik, nabi-nabi pun baik, tapi ada makhluk yang paling baik, sayyidul anbiya wal mursalin, ini namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kali Pak Ustaz. Ibu-ibu kalau mau googling, ketik sayyidul istighfar, habis itu klik image, gambar, di print, habis di print taruh di atas kompor. Ibu-ibu kalau masak pagi-pagi, masak cendol, masak lontong sayur, masak gulai, sambil baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, insyaallah 3 hari hafal. Kalau juga tak hafal, ibu ambil, dibakar, setelah dibakar taruh di air, minum, besoknya insyaallah positif Omikron TBC. Masa 3 hari tak hafal, insyaallah hafal. Jadi mulai sekarang, mumpung belum Ramadan, kembali ke Allah, istighfar. Kenapa mesti harus istighfar Pak Ustaz? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu la yahtasib. 3. Orang baca istighfar. Orang yang membiasakan baca istighfar, terserah kapan saja. Bukan tahajud saya, bukan tahajud binikmah. Saya kalau naik motor, gak bawa mobil ke sekolah, baca istighfar dari sini sampai ke sekolah. Alhamdulillah, selamat, lancar. Ngebut-ngebut pun enak. Tapi bukan berarti istighfar untuk ngebut ya. Astagfirullahaladzim. Barang siapa yang membiasakan baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Setiap masalah yang dialami dalam kehidupannya, apapun, kecil, besar, menengah, Allah berikan makhraja, jalan keluar, solusi. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesedihan, gundah gulana, ibu-ibu atau bapak-bapak sering kadang setelah bangun tidur tiba-tiba tak enak hati gitu. Pokoknya tak enak. Baca istighfar 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terserah. Kalau kalau Abi Hurairah itu sampai 2000. Kita berapa istighfar setiap hari? Minimal 100 lah. Pagi 30, siang 30, petangnya 30, udah 90. Malamnya 30. Alhamdulillah 120. Mulai sekarang mumpung belum Ramadan, kita baca istighfar. Dan setiap kesusahannya juga Allah berikan kelapangan, ketenangan hati. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Insyaallah ada jalan rezeki. Oleh karena itu yang pertama apa? Taubat. Jadi mulai sekarang ibu-ibu, apalagi sering ikut pengajian, bapak-bapak, alhamdulillah Pak Ustaz, harus ada perubahan. Itu ibu-ibu dulu sebelum ikut pengajian Pak Ustaz, cerewet Pak Ustaz, tok. Tapi setelah pengajian Pak Ustaz diam. Setelah diam, kenapa diam? Sariawan. Itu Pak Ustaz, bapak tuh badannya besar, gagah. Ikut pengajian Ustaz, udah tak sangar lagi Pak Ustaz. Dulu tak pernah nyapa Pak Ustaz, lewat aja, pakai moge aja Pak Ustaz. Oh, sombongnya minta.
Sekarang udah enggak karena pensiun katanya, udah sombong lagi. Jadi harus ada perubahan. Jadi mulai sekarang ibu-ibu yang mungkin media sosial kemarin, mohon maaf, bapak-bapak juga bukan berarti saya mau sudon, yang mungkin media sosialnya diisi dengan singgung, menyindir-nyindir orang, nyakitin orang, berhenti. Atau mungkin ada yang ibu-ibu lagi punya akun TikTok sering joget-joget, berhenti. Bahaya nanti, tapi lagi joget, stroke pula nanti. Jadi berhenti, isi dengan kajian-kajian, share dengan kebaikan-kebaikan. Karena ini waktunya tobat. Jadi yang pertama adalah tamuku, T-nya taubat, kembali ke jalan Allah. Karena nanti ketika sudah masuk Ramadan, kita sudah tidak berbicara dosa lagi. Kita mengejar pahala, bukan minta ampun lagi. Itulah bagi orang yang beriman. Itu cocoknya orang beriman. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu cocoknya tobat di bulan Sya'ban. Setelah masuk Ramadan, sama dengan orang ikut lomba maraton istilahnya. Kalau ikut lomba maraton, jadi 2 bulan sebelumnya dia lari terus banyak, minum ini, minum itu, pokoknya semua makanan-makanan yang sehat diminum. Nanti ketika sudah kompetensi, tak perlu lagi harus begini-begini. Cuma dipersiapkan fokus, gimana nanti aku tidak capek, bagaimana aku nanti tidak tersiok-siok. Seperti di MotoGP Mandalika sekarang, mereka itu persiapannya sudah 5 bulan, sama dengan kita. Jadi kita ketika Ramadan meraih pahala, bukan masih minta ampunan lagi, meskipun bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Jadi kita tidak sibuk. Orang beriman, orang yang sudah khusyuk ngaji di kajian subuh setiap hari Minggu, maka mestinya di bulan Ramadan meraih rahmat dan ridho, tidak sibuk lagi minta ampun. Yang pertama taubat. Lalu yang kedua, tamuku, T taubat A. A-nya itu saya singkat aja biar mudah, makanya saya singkat tamuku. A itu adalah silaturahmi. Perbaiki hubungan kita dengan orang, perbaiki kita hubungan dengan kita saudara, dengan tetangga. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah dengan cara taubat, hablum minallah. Yang kedua, perbaiki dengan manusia, hablum minannas, silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man sarrahu ayyubsatulahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Ada silaturahmi, ada silaturahim. Kalau silaturahmi tidak ada hubungan darah. Sama dengan saya hari ini, saya alhamdulillah selalu bersilaturahmi. Jadi ini juga sangat memberikan kekuatan yang baik kepada saya, karena setiap minggu secara tidak langsung saya sudah silaturahmi. Ada silaturahim. Silaturahim itu ada hubungan darah, ipar sepupu itu silaturahim. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya orang tua di kampung, tidak hanya tetangga yang kita salaman, tidak hanya tetangga yang kita sapa, teman sekerja, kantor, semuanya minta maaf. Rumah di kampung ada orang tua ditelepon. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yabluguna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la taqul lahumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya apa? Silaturahmi tidak hanya kita lakukan dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman kantor, sahabat, akrab, teman nongkrong, tapi juga orang tua, telepon orang tua. Karena Allah menggunakan kata ihsana. Setelah engkau menyembah aku, kata Allah, ihsana, berbuat baiklah. Allah menggunakan kalimat ihsan. Ihsan ini adalah kebaikan yang tidak pernah putus. Sama dengan kita mencari rahmat kepada Allah, tidak pernah lelah kita mencari pahala kepada Allah. Sama dengan berbuat baik. Karena antonim, lawan kata dari berbakti kepada orang tua itu bukan durhakanya sebagaimana orang menyakiti. Oh, saya tak pernah nyakitin orang tua, Pak Ustaz, berarti saya sudah berbakti. Salah. Kamu memang tidak pernah marah, tak pernah bentak, tapi kamu tak pernah menelpon, tidak termasuk berbakti. Jadi jangan anggap berbakti lawan katanya durhaka, berbuat baik lawan katanya durhaka. Jadi kita tak durhaka sama orang tua, tak pernah marah, dianggap berbakti. Tidak. Orang tidak berbakti meskipun dia tidak marah-marah kepada orang tuanya. Contoh, dia punya pulsa, tak pernah nelpon. Dia dekat rumahnya dengan orang tua, tak pernah nengok. Itu satu. Jadi jangan dikira berbakti kepada orang tua yang penting saya tak nyakitin orang tua, tapi tak pernah nelpon. Nelponnya setahun sekali, itu namanya masih termasuk tak berbakti. Lalu kemudian fala taqul lahumā uffin imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā
meskipun engkau sudah ngumpul sama orang tuanya, jangan jadikan alasan ke orang tua bilang, meskipun kamu saya sudah ngajak jalan-jalan orang tua Pak Ustaz, saya sudah belikan emas, belikan baju, kurang apa lagi saya? Jangan alasan kebaikan yang kamu lakukan itu seenaknya kalian bilang, karena mentang-mentang kamu nih mah udah dibeliin emas, udah dihajikan, udah diumrohkan, masih aja ngeyel. Tak boleh juga. Kenapa? Karena tidak ada cerita orang tua salah. Meskipun orang tua salah ngomel-ngomel kepada kita, sikap kita diam. Setelah itu apa Ustaz? Diam, diam dan diam. Jadi meskipun orang tua sudah salah, padahal kita udah benar, tapi ngomel-ngomel aja orang tua. Biasa orang tua. Wa nu'ammirun nakisufil afala yaqilun. Orang tua kalau sudah tua renta, dia kembali seperti anak-anak. Kenapa? Karena orang tua melihat kita itu seperti anak-anak. Jadi kalau ada orang tua marah ke kita, tak ada, padahal tak benar itu marahnya. Itu kenapa? Karena orang tua menganggap kita itu masih anak-anak. Jadi selalu diomelin. Maka jangan sampai kita melawan orang tua meskipun orang tua salah. Jadi jangan alasan meskipun kita sudah kasih rumah. Jadi yang kedua, silaturahmi kepada orang, salaman bertemu. Makanya tapi ada orang mempermasalahkan orang salaman. Bid'ah Pak Ustaz salaman setelah sholat. Ada kan seperti itu? Bid'ah, tidak ada ajaran Nabi. Padahal kata Imam Nawawi boleh. Salaman sebelum sholat boleh, salaman setelah sholat boleh. Ada hadisnya, ada dari Abu Dawud. Ma min muslimain, ada dua orang muslim, tidaklah dua orang muslim kata Nabi SAW, yaltaqiyan, mereka saling bertemu keduanya, fayatasofahani, kemudian mereka bersalaman, illa ghufira lahuma, maka dia akan diampuni dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Orang kalau bertemu sama-sama muslim bersalaman saja sebelum mereka berpisah, Allah ampuni dosanya. Nah ini keren. Jadi orang kadang yang bid'ah-bid'ahkan, kapan? Nabi tidak mengatakan apakah setelah sholat, sebelum sholat. Yang tak boleh itu salaman pas lagi sedang sholat. Allahu Akbar, sehat Pak. Nah itu baru tak boleh, batal sholatnya. Silakan salaman. Tasaqat dzunubahuma kama tasaqat waraqatus syajar, kata Nabi. Akan gugur dosanya sebagaimana daun gugur dari pohonnya. Begitulah seorang muslim dari sekarang. Benci, dendam, iri, buang semua. Yang penting salaman. Perkara orang itu tak maafkan kita, tak masalah, bukan urusan kita. Yang penting kita maaf, datengin. Apalagi tetangga yang dekat. Ini kadang sholat berjemaah tiap hari, tapi sama orang itu masih ada sakit hati. Si Anu tuh ada di kanan, aku di kiri lah. Besoknya lagi, si Anu tuh ada di kiri, aku di kanan. Padahal sama-sama sholat, rokaatnya sama, subuhnya sama, tapi ternyata di hati masih berbeda. Kenapa? Karena memang setan seperti itu. Qad yaisu setan ayyamudul musallun. Setan itu sudah putus asa, tidak membenci, tidak mempengaruhi orang yang sholat. Tapi setan itu apa? Walakin fit tahris. Setan itu meracuni hati kita, menanamkan permusuhan. Sama-sama sholat berjamaah, tapi di hatinya masih timbul murusan. Leburkan semuanya, minta maaf. Perkara orang tak ngasih maaf, tak masalah, bukan urusan kita. Mumpung Ramadan, kita nggak tahu apakah Ramadan ini masih hidup atau tidak. Karena kurang berapa hari lagi? 14 hari lagi. Jadi yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah silaturahmi. Tapi urusan salaman-salaman jangan dibawa ke masalah hutang. Salaman-salaman, Bang, berarti kita impas Bang, yang tidak salah. Masalah hutang yang 500.000 itu cincai aja lah Bang. Nggak bisa. Hutang tetap hutang, kecuali orang yang ngutangin sudah bilang, nggak apa-apa, tak usah bayar. Yang ketiga, munya apa? Ilmu. Siapkan dari sekarang, siapkan diri menuju berbaiki kepada Allah. Yang kedua, siapkan diri untuk bersilaturahmi. Yang ketiga, siapkan ilmu Ramadan. Banyak ilmu Ramadan yang harus perlu dipelajari. Di sini ada Ustaz Roya, ada Pak Imam, ada Ustaz Abbas. Boleh tanya-tanya tentang ilmu Ramadan. Ini yang biasanya kalau Ramadan tuh yang banyak diperdebatkan masalah rakaat. Yang di sini 11 rakaat, yang di sana 23 rakaat. Berantem gara-gara rakaat. Padahal Imam Ahmad bin Hambal 300 rakaat, 300 rakaatin. Ditanya sama anaknya, berapa bapakmu kalau sholat malam, bulan puasa? 300 rakaat. Kita nggak ada apa-apanya 23 rakaat. Jangan berantem. Akhirnya ketawa lah. Siapa yang ketawa? Ya nggak terawih. Tengok tuh Islam. Tak terawih. Mending kita nggak terawih, nggak boleh. Yang 11 sibuk bid'ah, yang 23 juga bid'ah yang 11. Jangan berantem masalah rakaat.
Yang perlu diperdebatkan yang tak tarawih, aja yang tak tarawih. Silahkan. Kadang lagi ada masalah witir. Pak Ustaz, boleh nggak saya tahajud? Padahal saya sudah witir. Kata Pak Ustaz tadi kan kalau sudah witir tak ada sholat lagi. Kalau sudah witir setelah rakaat tarawih, baru pulang malamnya bangun boleh sholat tahajud lagi. Ditutup dengan tahajud, tak boleh witir lagi. Yang penting tidak melaksanakan witir lagi. La witroni fi lailatin. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanti setelah sholat tarawih, habis itu sholat witir, pulang ke rumah boleh nanti bangunnya sebelum sahur sholat tahajud boleh. Yang penting jangan witir lagi. Ada juga yang memperdebatkan masalah niat. Menurut Imam Maliki boleh niat 1 bulan. Nawaitu shaumas syahr fardhalillahi. Nawaitu shaumas syahr Ramadan fardhalillahi ta'ala. Imam Maliki. Jadi malam pertama kita boleh niat saya puasa 1 bulan. Kenapa alasannya? Kata Imam Maliki, banyak orang lupa niat kalau malam-malam. Jadi mulai sekarang saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu agar antisipasi tidak ada alasan. Kamu kenapa tak puasa? Saya lupa niat Pak Ustaz. Ini banyak kayak gini. Kawan-kawan saya dulu banyak. Kenapa tak puasa? Tak niat, nggak ada gunanya, tak sah. Jadi Imam Maliki boleh. Malam pertama mungkin tanggal 2 April atau tanggal 3 April nanti niatkan. Kalau tak bisa bahasa Arabnya, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh fardholillahi ta'ala. Jadi nanti ketika ibu-ibu, bapak-bapak lupa, tak masalah, masih sah. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wajib setiap malam. Boleh itu setelah buka, setelah sholat tarawih, sebelum sahur. Silahkan kapan saja, boleh. Jadi yang penting malam, diinapkan, menginap niatnya. Lalu kemudian banyak juga yang memperdebatkan masalah bacaan ketika di sela-sela sholat tarawih. Nah ini ada yang bilang bid'ah. Kalau bid'ah dolalah, kalau tolak masuk neraka. Masa gara-gara baca doa setelah sholat tarawih, setelah dapat 10 rakaat, itu dibilang bid'ah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini penting pengurus masjid, Pak Ketua, mungkin boleh di print nanti. Mana tahu nanti yang baca Bilalnya Bilal 1, Bilal 2 berhalangan, mungkin lagi tak batan atau kekenyangan nanti. Tak ada yang bisa, datanglah Bilal baru. Ditengok ada bacanya. Nanti kalau nggak ada bacanya, nanti nambah-nambah pula dia baca. Bun. Imamnya telat, makmumnya cabut. Nanti jangan ditambah-tambah. Jadi di print biar nanti semua bisa baca. Di print yang besar-besar. Nah ini bagus. Kenapa? Karena dulu di Mekah orang setelah di sela-sela sholat tarawih dia bertawaf, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Banyak macam-macam. Ada yang cuma selawat saja. Setelah lepas tarawih baru doanya Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan kalau sudah baca kayak gini, nampak Ramadan besok. Nah, kita mesti harus direfresh, dicharger dari sekarang, belajar ilmu. Banyak ilmu Ramadan. Tanya kepada ustadz yang ada. Jadi yang ketiga itu adalah persiapkan ilmu untuk menuju Ramadan. Lalu taubat, kemudian silaturahmi, ada ilmu kunya itu pakai Q saja. Al-Quran. Siapkan Al-Quran Bapak Ibu. Boleh jadi selama 11 bulan ini Quran yang mungkin sakral menjadi mas kawin dulu, baru dibuka lagi. Ditengok di rumah Qurannya tahun 80. Dibuka, apa yang dipersiapkan? Persiapkan, niatkan dari sekarang. Saya bulan Ramadan hatam berapa kali nanti? Imam Syafi'i sehari semalam hatam 2 kali, 60 juz. Siangnya 30 juz, malamnya 30 juz. Kita berapa? Makanya kita mau ketemu sama Imam Syafi'i, hatamlah 2 kali setiap hari semalam. Saya belum bisa kalau sehari semalam hatam 2 kali. Tapi minimal ada niat untuk menghatamkan Quran. Selain menghatamkan Quran, kenapa mesti hafal Al-Quran? Karena Al-Quran adalah bulan Ramadan, adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Makanya bulan Ramadan menjadi bulan suci karena diturunkan Al-Quran. Kota
menjadi kota suci karena diturunkan Al-Quran di Mekah. Makanya Mekah menjadi kota yang suci. Gua biasa sama dengan gua yang lain menjadi suci karena diturunkan Al-Quran di gua itu. Gua Hira. Sampai sekarang orang sampai manjat-manjat, sampai dikejar bagaimana caranya bisa masuk ke gua Hira. Suci. Nabi manusia biasa sama dengan kita, berkeringat juga, tidur juga, minum juga, mohon maaf, membuang kotoran juga, buang air besar kecil. Tapi karena orang itu diturunkan mukjizat Al-Quran, maka dia menjadi mulia di antara para nabi. Jangankan manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia biasa sama dengan kita, tapi karena Al-Quran diturunkan ke beliau, beliau menjadi manusia. Jadi menjadi manusia yang terbaik. Jadi mulia itu karena Al-Quran. Orang kalau hidupnya tergantung Al-Quran, insya Allah surga. Jadi apa yang mesti dipersiapkan? Yang dipersiapkan tidak hanya bagaimana saya bisa hatam Quran, tetapi mempelajari tajwidnya. Boleh jadi dari bapak ibu-ibu ada yang belum lancar. Al-mahiru bil Quran masafratil kiramil barar. Orang yang mahir Quran, membaca lancar Al-Quran, dia selalu ditemanin malaikat. Kemana-mana ditemani malaikat. Bahkan nanti di surga, tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, depan pun malaikat, belakang malaikat. Lalu bagaimana orang tak lancar, Pak Ustaz? Orang yang tak lancar ada spesial dari Nabi. Apa kata Nabi? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'am. Dan dia gagap membaca Al-Quran, alaihi syakun. Dia memiliki kesulitan dalam membaca Al-Quran, lahu ajrani. Mereka mendapatkan 2 pahala. Orang yang tak lancar baca Al-Quran dapat pahala. Kok bisa begitu? Kata Nabi SAW, man qara harfan fi kitabillah falahu ashrun. Orang yang membaca Quran 1 huruf, maka dia mendapatkan 10 pahala. La aqulu alif lam harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tidak. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bahkan kata Nabi, yang dimaksud 1 huruf itu adalah lam, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim saja sudah mendapat 30. Karena Ramadan dilipat gandakan menjadi 300. Baca alif lam mim saja. Tapi jangan pula gara-gara alif lam mim yang dibaca alif lam mim. Oh, baca Quran. Iya, berapa banyak yang dibaca alif lam mim saja. Jadi jangan baca alif lam mim saja. Jadi kenapa orang yang gagap, yang susah bacanya itu mendapat 2? Karena ketika dia baca alam nasrah, kalau orang gagap alam diulang-ulang alamnya, karena tak bisa-bisa ke nasrah. Jadi ibu-ibu yang masih belum mahir Al-Quran, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena Quran itu bukan seperti bahasa Melayu, bukan seperti bahasa Inggris. Jadi yang mesti harus dipersiapkan bukan Qurannya, tapi bacaan. Belajar tajwid, ngulang-ngulang tajwid. Jadi karena kenapa? Karena makhrijul huruf Al-Quran berbeda dengan bahasa Melayu. Coba kalau bahasa Indonesia, kalau S ya S, enggak ada ta. Dalam Al-Quran ada sin, ada shin, ada tha, ada so. Tak mungkin saya suka sama kamu, tak ada seperti itu. Atau bahasa Inggris I love you, tak ada begitu. Nah, itu hebatnya bahasa Al-Quran. Ada dal, ada dho, ada dho, ada dal. Makanya di nama-nama di Batam itu namanya siapa? Zulkifli. Itu salah. Padahal yang benar adalah Zulkifli. Cuma karena bahasa. Tapi Ustaz, orang sampai ke Batam, sampai ke Tiban bukan Zulkifli lagi. Zulkifli siapa? Jul. Padahal pakai za, waw. Zulkifli, Zulkarnain, Zulfikar. Tapi karena susah orang Indonesia jadi Zulkifli. Nah, sampai ke Tiban, sampai ke Ciptakarta jadi Pak Jul. Jadi J. Jadi Zal, jadi Z, jadi J. Oh, kemana-mana artinya. Tapi tak masalah, kan cuma nama saja. Saya cuma mencontohkan. Sama dengan orang mengatakan Hafiz. Bukan Hafiz. Kalau pakai Z, orang yang hina. Hafiz. Dhi dhubat minadh-dhalimi. Jadi mesti harus diajarin. Makanya di bulan Ramadan ada namanya tadarus. Diambil dari kata tadris, darasah, belajar. Tadarus bukan ngaji Al-Quran, saling belajar. Tadarus Al-Quran, tadarus bina musyarakah, artinya saling.
Fa'ala bekerja. Kalau dirubah wazannya menjadi tafa'ala, saling bekerja sama. Daraba memukul, tadaraba saling memukul. Nah, itu hebatnya kalau Bapak Ibu punya anak belajar ilmu sorof namanya. Karena kalau digabung, makanya kalau bisa ilmu sorof, tahu nahu, belajar bahasa Inggris cepat. Alhamdulillah. Saya dulu belajar bahasa Inggris ketika selesai mondok, umur 24 tahun saya baru belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah, karena lebih susah bahasa Arab. Jadi kalau tadarus itu saling belajar. Makanya kalau tadarus Bapak Ibu, makanya kalau Pak coba baca Pak, auzubillahi. Bapak itu baca auzu, kok beda pakai z. Pak, auzu, tak bisa dia. Lidahnya si Bapak itu pas tadarus. Diulang-ulang sampai 3 kali auzubillah, auzu. Tak bisa, dia pakai z. Akhirnya Bapak itu karena ditegur terus, ditutup Qurannya, berdiri dia, pulang, merajuk. Jangan merajuk kalau tadarus. Kenapa? Karena tadarus itu saling belajar. Jadi kalau ditegur, dengerin. Tak bisa, bilang, Ustaz, udah capek Ustaz, tak bisa lidah saya itu, kan udah tua. Ya kalau memang seperti itu, jangan merajuk. Ini banyak kadang orang tadarus di Masjid Al-Mulisin. Karena ditegur terus, kok salah terus bacaan saya. Sementara itu nggak ditegur, ya karena Bapak salah. Jadi kita negur itu bukan karena kita benci, karena salah. Jadi tidak apa-apa tadarus. Makanya kalau tadarus jangan terlalu banyak. Jangan satu masjid tadarus, 10 aja, 10. Ibu-ibu 10. Tapi juga jangan yang mahir-mahir, karena mahir sok-sokan cepat-cepat. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Pak Ustaz, tolonglah jangan cepat-cepat. Tak bisa nampak saya. Kamu nggak tahu kalau saya Ustaz viral katanya. Nah, itu tak boleh. Jadi yang mahir pun yang lancar baca Qurannya jangan cepat-cepat. Yang juga tak bisa baca tajwidnya, yang susah tak lancar, jangan cepat merajuk. Jadi belajarlah yang benar. Karena kenapa? Karena begitu besar pahalanya, dilipat gandakan. Yang biasanya sebelum Ramadan 10, maka ketika di bulan Ramadan jadi 100. Alif lam mim saja 3 huruf jadi 300. Yasin harusnya dapat 20 jadi 200. Ini kurang apa lagi? Makanya kata guru saya, orang kalau disampaikan kepada bulan Ramadan alasannya 2. Boleh jadi Allah berikan hidup kita di bulan Ramadan karena begitu banyak dosa dan salah tak bisa dimaafkan kecuali dia di Ramadan karena dia calon mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 8.000 tahun, 80.000 tahun. Jadi bayangkan kita umur paling mentok 70. Ini ada diskon besar-besaran pahala dihapus 80 tahun. Kurang apa lagi? 1000 tahun. Menjadi 80 tahun. Jadi kata guru saya itu, kalau kalian masih hidup di bulan Ramadan, boleh jadi begitu banyak dosa kalian tak bisa diampuni Allah kecuali masuk ke Ramadan. Yang kedua alasannya, mungkin kamu terlalu baik. Banyak orang yang senang dengan pemberianmu, banyak orang senang dengan kebaikanmu. Allah hidupkan di bulan Ramadan agar kebaikan itu bisa bertambah dan berlanjut. Kenapa? Banyak orang miskin, fakir miskin, anak yatim masih mengharapkan uluran tanganmu. Nah, itulah hebatnya. Tapi Pak Ustaz, saya ngaji tak bisa. Saya mendengar aja Pak Ustaz. Boleh, dengar aja dapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibaca, diam, dengarkan. Kenapa? La'allakum turhamun, engkau akan diberikan rahmat. Oh, jadi Pak Ustaz, saya dengar aja Pak Ustaz bulan Ramadan karena dapat rahmat. Mendengar saja itu adalah level yang paling bawah. Yang paling tinggi levelnya membaca. Qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu membaca. Kalau membaca keluar suaranya aja. Membaca keluar suaranya. Ini kadang ada orang saya baca dalam hati, nggak dapat sunnahnya. Sunnahnya itu Nabi Muhammad SAW saja menyetor bacaan Al-Quran terakhir, puasa terakhir sebelum meninggal beliau 2 kali khatam menyetor kepada malaikat Jibril di bulan-bulan puasa dan membaca beliau karena beliau hafal, tidak melihat buku. Jadi maksudnya mengucapkan. Jadi kalau baca Al-Quran yang sunnah ada suaranya, jangan komat kamit. Komat kamit itu berperasaan saja namanya. Jadi mumpung nanti kita disampaikan di bulan Ramadan. Jadi sudah berapa nih? Ta, mu, Q. Ada Q. Baru yang terakhir adalah U. U itu apa? Siapkan uang. Nah, udah pas ya. Ta, T-nya taubat, A-nya silaturahmi, mu-nya ilmu untuk Ramadan, baru Q-nya adalah Quran,
U-nya adalah uang. Siapkan uang. Bapak Ibu di rumah, saya sampaikan keutamaan bersedekah. Kalau sebelum Ramadan, kalau bulan Sya'ban ini biasanya menyiapkan makan atau belanjaannya selama sebulan 2 juta, siapkan dari sekarang 4 juta. Kalau 4 piring biasa kita makan, anak 2, suami istri 2, 4, siapkan 8 piring setiap harinya. Untuk siapa? Untuk orang-orang fakir miskin. Silahkan diberikan dengan cara tidak mesti harus makanan, boleh berupa uang. Kenapa? Karena orang Allah sudah mengilustrasikan orang yang sudah meninggal, dia pengen hidup lagi. Apa yang dia inginkan? Laula akhartani ila ajalin qarib maka fasaddaqa. Ada orang yang sudah meninggal, Allah menyampaikan, ketika dia ditanya, kalau engkau hidup lagi, apa yang kau lakukan? Ya Allah, hidupkan saya sebentar saja. Ila ajalin qarib. Apa yang kau lakukan? Fasaddaqa. Saya ingin bersedekah. Jadi ada orang yang sudah mati pengen hidup lagi sebentar saja, hanya pengen bersedekah. Kenapa? Karena orang bersedekah itu nanti di kuburnya dia terang benderang, ada cahaya. Sama dengan kita, udah berapa hari ini kita mati listrik, mati lampu. Coba mati lampu sehari, susah kita, masih di dunia. Bayangkan kita sudah sempit di kubur, tak ada cahaya sama sekali. Bagaimana? Jadi kita bersedekah, kita akan berikan. Kenapa? Salah satu keutamaan sedekah itu kata Nabi, shadaqatus sirri tadfa' maitatassu. Bersedekah itu keutamanya adalah menolak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi banyak bersedekah akan menjadikan manusia itu menjadi orang yang husnul khotimah, tidak su'ul khotimah. Makanya ada doa, Allah mahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, akhiri hidup saya dengan dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan akhiri hidup saya dengan su'ul khotimah. Apa salah satunya? Orang mati dalam keadaan husnul khotimah, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah. Subhanallah, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Masya Allah, di hari Minggu. Salah satu ciri orang mati dalam keadaan husnul khotimah adalah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu kenapa? Karena dia membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah boleh membiasakan membaca la ilaha illallah. Karena nanti ketika ada orang sudah berbaring dalam rumah sakit, dia sudah sakaratul maut, dia pasti dinazah la ilaha illallah. Itu kenapa? Karena orang keluarganya menginginkan keluarganya sakaratul maut, dia bagaimana akhir dari ucapan di dunia itu menjadi la ilaha illallah. Jadi kalau suami yang mungkin mohon maaf nanti ketika sudah sampai detik-detik masa akhirnya, yang nazakkan adalah istrinya. Begitu juga istrinya, yang menazakkan istrinya adalah suaminya. Makanya bapak-bapak yang mungkin hari ini masih dipuja-puji oleh orang, digagah-gagahin oleh orang, jangan sampai nyakitin istri. Begitu juga istri, jangan sampai lalai melayani, berbakti kepada suaminya, berangkat kerja jangan sampai tak diberikan kopi. Karena nanti sampai masanya di akhir kalau sakit bukan orang lain tapi istri. Begitu juga suami, begitu juga istri. Kalau sudah sakit yang mendampingi cuma suami, bukan orang lain. Makanya kalau di sini saya percayalah baik-baik semua bapak-bapaknya, cinta sama istrinya, tak mungkin nambah-nambah kan. Setia sama istri pertama. Jadi saking baiknya, sakit sikit istrinya la ilaha illallah. Pak, aku masih demam katanya, belum sakaratul maut. Udah dibilang la ilaha illallah. Ini repot. Ada juga istri sudah dibilang la ilaha illallah. Pak, gelang sama kalungku jangan sampai kasih mantu. Ma, kamu udah sakaratul maut, baca la ilaha illallah. Jangan ingat-ingat sama anting sama gelang. Bukan di sini. Kalau di sini enggak ada. Jadi ada kisah nyata
di Arab Saudi. Ini saya ceritakan oleh Kiai. Jadi seorang pemuda masih lajang, dia meninggal di belakang makam Ibrahim, berarti tepatnya di depan Ka'bah, dalam keadaan ihram, sudah tawaf, punya wudhu, bersujud lagi. Ini luar biasa. Mati dalam keadaan husnul khotimah seperti ini tak bisa kita request. Dia meninggal ketika dalam keadaan sujud, pemuda ini. Orang-orang sekiranya kaget semuanya. Siapa orang ini? Apakah dia ulama? Oh ternyata bukan. Apakah dia ustaz? Bukan. Kiai? Bukan. Siapa dia? Ibu-ibu boleh masuk. Nah, tak masalah. Lalu kemudian semua tidak bisa jawab. Bagaimana caranya pemuda ini kok bisa mati seperti ini? Ditanya semua tak ada yang kenal. Oh ternyata dia tak terkenal. Rupanya orang-orang itu takziah datang ke rumahnya. Setelah itu ditanya sama ibunya, Bu, sebenarnya pemuda ini siapa? Anak ibu ini siapa sebenarnya? Biasa aja, anakku masih lajang, baru umur 24. Jadi siapa nih Bu? Dia seorang guru? Enggak, dia pegawai kantor biasa. Tiap hari dia masuk ke kantor, sampai 7 hari 7 malam tidak ada jawaban. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mati dalam keadaan husnul khotimah, manis matinya, dalam keadaan sujud. Lalu kemudian setelah 7 hari, rupanya datanglah seorang janda bawa anaknya. Datang ke rumahnya, saya baru dengar kalau abang itu meninggal. Ibu siapa? Saya adalah janda, punya anak. Suami ibu kemana? Sudah meninggal. Anaknya masih kecil. Kalau diukur sekarang masih SD. Setelah ditanya, kenapa ibu kok bisa kenal sama abang? Abang ini setiap kali gajian datang ke rumah saya, gaji sepertiganya dikasih ke anak saya. Dia sudah cerita, sepertiganya dia buat ongkos transport, sepertiganya katanya dikasih ke ibunya. Kapan? Mulai dia bekerja. Berapa tahun? Sejak 10 tahun yang lalu. Luar biasa, tak ada yang tahu. Ibunya pun tak tahu kalau dia membagikan gaji sepertiganya untuk anak yatim. Ini luar biasa. Apa? Sedekah itu memang menolak mati dalam keadaan husnul khotimah. Mohon maaf ibu-ibu ya, mudah-mudahan panjang umur suaminya. Nanti kalau suami ibu meninggal, tiba-tiba datang janda bawa anak yatim, insya Allah mesti mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi tanya dulu janda yang seperti apa, takut bini 2 bulan. Insya Allah kalau ada yang seperti ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini hebatnya sedekah. Ada sedekah lagi apa? Contohnya sedekah itu ketika kita sudah keras hati kita. Ibu-ibu punya suami mungkin keras hatinya, diajak sholat tak mau, diajak kajian subuh tak mau, diajak tahajud tak mau. In aradta talina qalbaka fa'imil masakin wa musarra'sal yatim. Kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kalau engkau ingin melunakkan hatimu, maka berikan makan kepada masakin, orang-orang miskin. Wamsahsal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi datanglah seorang pemuda kepada Nabi, Rasulullah, saya ini keras hati ya Rasulullah. Kenapa? Ada orang meninggal saya tak sedih, ada orang bahagia tak bisa ketawa. Kenapa hati ini saya? Maka kasih makan. Jadi bapak-bapak siapkan dari sekarang uangnya untuk bersedekah di bulan Ramadan full penuh, terserah seikhlasnya. 1000 pun jadi, minimal 1 kali makan untuk orang fakir miskin. Cari orang miskin, banyak di luar sana yang belum bisa makan. Jadi kata Nabi SAW, kalau kalian punya suami atau punya istri yang keras, tak mau diajak pengajian, carilah panti asuhan, bawa duit, belikan nasi padang, kasih, atau baju, usap. Kenapa mesti harus diusap? Karena ini adalah bentuk kasih sayang. Nabi juga sudah mengatakan, man masahah ila yatimin aw yatimatin illa yamsahullah. Orang yang mengusap kepala anak yatim, memberikan sedekah kepada anak yatim, illa yamsahullah, tidak akan diusap kepala dia kecuali Allah yang mengusap, memberikan kebaikan, memberikan derajat nanti di surga. Kenapa harus begitu? Kenapa harus diusap? Apa korelasinya? Nabi melanjutkan kalimatnya, kana lahu bi sya'ratin marratin 'alaiha yadahu hasanat. Karena setiap helai rambutnya akan melahirkan, menimbulkan, memberikan hasanat, kebaikan-kebaikan. Pakai jamak muannats salim. Hasanat banyak, bukan hasanat. Kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, satu kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, satu kebaikan. Tapi mengusap
Ibu kenapa tak ngusap? Botak Pak Ustaz, nanti nggak ada pahala. Bukan seperti itu. Jadi karena botak tak diusap tetap pahalanya. Jadi yang diusap yang gondrong-gondrong saja. Makanya mungkin nanti sebelum Ramadan, menyambut Ramadan, di sini ada santunan anak yatim, meskipun 5 adakan acara atau enggak di rumah Bapak Ibu sendiri. Dan salah satunya sedekah itu kata Nabi, da'u mardakum bisedekah. Obati sakitmu dengan sedekah. Kalau Bapak Ibu ada sedikit-sedikit pusing, bersedekah. Sakit penyakit, dulu ada kata Abu Amr al-Misri, ulama besar, murid dari Imam Malik, dalam kitabnya mencerita ada seorang perempuan yang sakit keras, tak bisa diobati, sampai berobat ke Amerika, ke Eropa. Kemudian pulang dari Eropa, dengar hadis ini, daku mardakum bisedekah, obati sakitmu dengan sedekah. Akhirnya setiap hari bersedekah. Dia kumpulkan anak yatim, kumpulkan penyakitnya dalam 3 bulan sembuh. Balik lagi ke Eropa untuk kontrol, kaget dokternya. Ibu kok cepat sembuh? Apa? Saya terapi apa, Bu? Saya tak terapi apa-apa, dokter. Saya cuma berobat. Saya cuma memberikan sedekah kepada fakir miskin. Jadi kalau bapak-bapak mau sembuh penyakitnya, sedekah, insya Allah sembuh. Karena Nabi yang mengatakan. Bapak kenapa kasih 5.000? Saya cuma pening aja Pak Ustaz. Bukan masalah karena pening 5.000, karena sakit encok cuma 10.000. Baru kena kanker, baru banyak-banyak. Salah satu lagi keutamaan sedekah, 2 lagi. Apa kata Nabi SAW? Shadaqah sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa menghapus marahnya Allah. Kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan api, memadamkan marah Allah. Apa maknanya? Apakah Allah marah kita? Dulu mungkin masa muda kita belum pernah diampuni oleh Allah. Kita dulu waktu muda membuat Allah marah, maka hapus dengan sedekah. Jadi setelah istighfar, mandi taubat, sholat 2 rakaat, baru setelah itu jangan lupa sedekah, karena akan menghapus amarah Allah. Dan terakhir, kullu mri'in tahta dhilli sedekatihi. Setiap orang akan bernaung dalam sedekahnya nanti di akhirat. Nanti ada orang punya tenda banyak. Kenapa dia punya tenda? Karena dia bersedekah. Panas terik matahari hanya sejengkal sampai keringatan, banyak orang tenggelam. Tapi ada orang yang tak panas, dinaungi oleh sedekahnya sendiri. Berapa sedekahnya? Tergantung. Kalau sedekah triplek, sebesar triplek 3, berarti 3 triplek nanti. Selama hidupnya hanya sedekah 3 triplek ke masjid, berarti 3 triplek itu yang menaungi. Jadi naungan kita tergantung sedekah kita. Jangan pula dirubah-rubah makna daripada ini. Saya dulu bangun masjid, kalau bukan saya bangun masjid itu gak megah masjid. Salah, berarti dia menghina Allah. Kita bersedekah menolong diri kita. Kita bersedekah ke masjid berarti kita membangun rumah. Di akhirat kita bersedekah di dunia berarti kita membangun naungan kita. Jangan dikira kalau bukan saya yang buat jalan itu tak mungkin orang bisa lewat. Nah, itu berarti namanya sombong, menghina Allah. Kita bersedekah itu menolong diri kita. Kita ngasih ke masjid di sini, kita menolong diri kita. Kasih karpet kita ini, kita menolong kita. Kenapa? Mayaksimu musliman tauban kana fi dimatin. Orang yang bersedekah selembar 1 kain, dia berada dalam lindungan Allah. Madamah hirqatun, selama kain ini tidak laku, meskipun tak dipakai. Tengok ibu-ibu di rumah banyak 3 lemari, 4 lemari, ambil kasih ke orang kalau sudah tidak dipakai lagi. Selama tidak laku kain itu, maka kita selalu berada dalam lindungan Allah. Itulah hebatnya sedekah. Jadi ada 5: taubat, siapkan kita bersilaturahmi, kemudian siapkan ilmu Ramadan, lalu keempat siapkan Al-Quran untuk membaca, menghatamkan, belajar tajwid, dan yang terakhir siapkan uang. Insya Allah 5 amalan ini menyambut Ramadan. Kita di Ramadan kita tenang, hanya bisa menunggu pahala saja, tak repot lagi minta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan kepada Ramadan tahun ini sehat semuanya, murah rezekinya, agar kita bisa bersedekah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau berdoa kepada Allah, ya Allah jangan naikkan, bukan naikkan gaji saya, bukan naikkan gaji kita, banyakin harta saya, salah. Ya Allah tambahkan rezeki saya agar saya lebih banyak bersedekah lagi. Bulan depan ya Allah berikan saya kesempatan untuk lebih banyak bersedekah lagi. Kalau doa kita pengen bersedekah lebih banyak, otomatis uang akan bertambah. Minta ke Allah bukan minta tambah rezeki, bukan minta tambah uang, bukan naik pangkat, naik gaji, tapi
sedekah, insya Allah duitnya tambah. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana ya Allah biha min jamil hajat wa tutahhuna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli sharrin. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sittin wa akhrijna mukhraja sittin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin